Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok studi kasus yang beranggotakan Eko Putra, Fitriyadi, Nashwa, Raudatu Tahrah, Saskia, Seli, Suci Lestari, dan Tasya Wulandari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu studi kasus. Studi kasus adalah eksplorasi mendalam dari sistem terkait berdasarkan pengumpulan data yang luas. Studi kasus melibatkan investigasi kasus yang dapat didefinisikan sebagai suatu entitas atau objek studi yang dibatasi atau terpisah untuk penelitian dalam waktu, tempat, atau batas-batas fisik. Penting untuk memahami bahwa kasus dapat berupa individu, program, kegiatan sekolah, organisasi, kelompok, bahkan fenomena sosial. Setelah kasus didefinisikan dengan jelas, peneliti menyelidiki mereka secara mendalam, biasanya menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Lalu, karakteristik dari studi kasus. Yang pertama, kontekstual. Studi kasus mempertimbangkan konteks di mana objek studi berada, sehingga hasilnya dapat dipahami dalam lingkup yang lebih luas. Yang kedua ada holistik. Metode ini berusaha memahami keseluruhan aspek dari objek studi, bukan hanya bagian-bagian tertentu saja. Yang ketiga ada interdisipliner. Seringkali memanfaatkan teori dan metode dari berbagai disiplin ilmu untuk analisis yang lebih komplit. Kemudian, di sini ada tujuan dari studi kasus. Yang pertama, ada pemahaman mendalam untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang fenomena tertentu. Yang kedua, ada pengembangan teori, menghasilkan teori atau model baru berdasarkan temuan dari studi kasus. Yang ketiga, ada evaluasi praktis untuk mengevaluasi program, kebijakan, atau intervensi yang telah dilaksanakan. Jenis-jenis studi kasus. Yang pertama, ada studi kasus deskriptif, yaitu fokus pada penggambaran dan penjelasan fenomena tanpa intervensi. Biasanya digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konteks atau situasi tertentu. Yang kedua, ada studi kasus eksploratory, yaitu untuk digunakan mengeksplorasi masalah yang belum banyak diteliti, cocok untuk variabel-variabel yang relevan dan merumuskan hipotesis. Selanjutnya yang ketiga, studi kasus kausal. Mencari hubungan sebab akibat antara variabel. Biasanya melibatkan pengujian hipotesis untuk memahami dampak dari satu variabel terhadap variabel lainnya. 4. Studi kasus longitudinal. Mengamati subjek yang sama selama periode waktu panjang untuk melihat perubahan dan perkembangan. Berguna untuk memahami dinamika dalam situasi tertentu. Yang kelima, studi kasus komparatif. Membandingkan dua atau lebih kasus untuk menemukan persamaan dan perbedaan. Ini membantu dalam memahami konteks yang lebih luas dari fenomena yang diteliti. 6. Studi kasus intrinsik. Meneliti kasus tertentu karena kasus itu sendiri memiliki nilai atau keunikan. Tujuannya adalah untuk memahami kasus tersebut secara mendalam. 7. Studi kasus ekstrinsik. Melihat suatu kasus sebagai alat untuk memahami fenomena yang lebih besar. Fokus pada bagaimana kasus tersebut bisa memberikan wawasan tentang teori atau konsep yang lebih luas. 8. Studi kasus multisite. Melibatkan beberapa lokasi atau konteks untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti. Selanjutnya, ada proses dari studi kasus. Yang pertama yaitu ada pemilihan kasus. Kita dapat memilih kasus yang relevan dan representatif untuk dianalisis. Yang kedua, ada pengumpulan data menggunakan berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan survei. Yang ketiga, ada analisis data. Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menarik suatu kesimpulan memahami fenomena. 4. Ada pelaporan. Menyusun laporan yang menyajikan temuan, analisis, dan implikasi dari studi kasus. Materi selanjutnya, contoh penerapan. Contoh penerapan ada 3, yaitu dalam bisnis. Dalam bisnis